Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Ansar di channel RZ46. Baiklah teman-teman, di video kali ini saya ingin kembali berbagi tips kepada teman-teman bagaimana cara membuat NPWP secara online di tahun 2021 ini. Nah, untuk pembuatan NPWP secara online itu tidak jauh berbeda atau bahkan tidak ada perbedaan dari video saya yang sebelumnya, yaitu cara membuat NPWP secara online di tahun 2020 dan di tahun 2021 ini. Untuk perbedaannya sendiri itu terdapat pada model kartunya ya teman-teman. Nah, kalau untuk kartu di tahun 2020 atau sebelumnya itu dia seperti ini, kalian bisa lihat di atas. Nah, untuk yang model baru dia tampilan kartunya seperti yang di samping saya ini teman-teman. Untuk membuat NPWP secara online yang perlu kalian perhatikan dan perlu kalian siapkan yaitu yang pertama adalah KTP kalian ya, terus yang kedua adalah kartu keluarga, kemudian jangan lupa siapkan alamat email kalian yang aktif dan siapkan pula kuota internet kalian ya tentunya, karena ini adalah pembuatan NPWP secara online. Langsung saja kita masuk ke dalam inti videonya, tapi sebelum kita masuk jangan lupa bagi teman-teman yang belum subscribe silahkan di subscribe tombol yang ada di bawah, terus jangan lupa di like dan tinggalkan komentar di bawah kolom komentar ya teman-teman. Kalau ada pertanyaan nanti saya akan balas di bagian komentar terkait dengan pertanyaan teman-teman. Oke, tanpa menunggu berlama-lama lagi kita langsung saja masuk ke dalam inti videonya. Oke, kita sudah masuk di dalam tampilan awal HP-nya ya. Langsung saja kita buka aplikasi Google Chrome atau browsernya. Nah, kalian tuliskan NPWP online. Kalau sudah, maka akan tampil seperti ini. Kalian pilih yang bagian pertama yaitu bagian dashboard pendaftaran NPWP secara online. Nah, kemudian di bagian ini kita akan memulai pendaftaran akun dulu yang pertama kali ya. Nah, ini ada tulisan yang bentar saya scroll dulu. Nah, ini kalau kalian perhatikan ada tulisan daftar yang tulisannya berwarna biru. Kalian klik yang itu lalu masukkan alamat email kalian yang aktif ya, karena nantinya konfirmasinya akan masuk ke dalam email kita. Kalau sudah, kita langsung memasukkan kode captcha yang ada di bagian sebelah kanan ini. Kalian ketik ulang yang ada di sebelah kanan, sesuaikan ya. Tidak masalah kalian huruf kecil atau huruf besar. Nah, kemudian kita klik daftar di bagian bawah tulisan captcha-nya yang tadi. Ini nih yang sebelah kanan nih. Oke, kalau sudah, kita akan mendapatkan konfirmasi seperti ini. Ucapan atau tulisan sukses. Terima kasih Anda telah selesai melakukan langkah pertama dari pendaftaran. Maka kita langsung saja masuk ke dalam Gmail-nya karena kita akan mendapatkan konfirmasi melalui Gmail kita ya. Nah, ini dia nih, email aktivasi IREX sudah ada yang masuk ke dalam inbox kita. Kalian pencet link verifikasi yang di bawah sini ya, yang tadi. Terus langsung saja kita mengisi biodata kita. Di bagian biodata kalian isi saja sesuai dengan KTP kalian datanya. Nah, di sini kalau namanya kalian isi, kemudian di bagian password kita akan disuruh membuat password di bagian sini ya. Oke, passwordnya harus kalian ingat karena nanti ini yang akan digunakan untuk login pada saat pengisian formulir pembuatan NPWP secara online. Ulang password, terus jangan lupa masukkan nomor HP kalian. Lalu pilih pertanyaan dan tentukan sendiri jawabannya. Misalkan seperti ini, apa nama hewan peliharaan Anda? Saya biasanya tulis kucing teman-teman. Nah, kalau sudah, kita memasukkan kembali di langkah terakhir yaitu memasukkan kode captcha yang ada di pojok sebelah kanan ini. Itu tidak masalah huruf kecil atau huruf besar, yang penting sesuai ya. Kemudian kalau sudah, kita langsung klik daftar. Oke, sampai sini paham ya teman-teman. Daftar, kemudian kita dapat lagi email seperti ini. Terima kasih Anda telah melakukan langkah 2 nih.
yang kayak tadi ini. Yang pertama kan langkah 1, yang kedua langkah 2. Terus kalau sudah, kita kembali lagi mengecek Gmail kita karena akan ada email konfirmasi kedua yang akan masuk ke dalam Gmail kita. Oke. Nah, ini dia nih email aktivasi akun ya. Seperti yang tadi, kita masuk kembali di link aktivasi yang tulisan berwarna biru ini. Kalian klik, maka kalian akan diarahkan untuk mengisi di tahap pengisian formulir ya, di tahap ketiga. Oke, nah setelah itu kita masukkan email yang tadi kita masukkan di awal, lalu password yang tadi saya bilang jangan lupa passwordnya. Nah, itu nanti yang akan digunakan untuk login di bagian pendaftaran ini, teman-teman. Ingat ya, password yang kalian buat tadi itu yang 2 kali diulang. Nah, kembali seperti biasa kita menulis kode captcha-nya, baru kita bisa input atau login. Nah, kalau sudah seperti ini, kita sudah masuk di bagian pengisian formulir. Nah, kalau kita buat NPWP langsung di kantor pajak, di situ kan kita mengisi formulir dengan tulisan tangan ya. Nah, di sini kita mengisi formulirnya atau mengisi biodatanya melalui online juga, teman-teman. Nah, di bagian pertama orang pribadi kalian checklist, kemudian status pusat dan cabang kalian checklist yang pusat, lalu pilih bagian warga negara Indonesia, lalu masukkan nomor kartu KTP kalian ya, nik KTP kalian. Ditulis saja. Kemudian yang berikutnya adalah nomor kartu keluarga. Kita tulis dulu, kita ketik dulu. Oke, kalau sudah jangan lupa masukkan kode captcha-nya kembali ya. Nah, kemudian kita cek dulu ya status nik kita. Nah, kalau misalkan nik kalian valid, dia akan tulisannya seperti ini, validasi nik sudah benar. Kemudian kalau sudah, next saja, lalu kita akan masuk di bagian kedua yaitu bagian identitas. Nah, biasanya di bagian identitas ini dia sudah terisi otomatis karena di bagian pertama kan NPWP-nya secara online. Jadi data-datanya itu sudah tertarik secara otomatis. Kemudian kita masuk di langkah ketiga yaitu bagian sumber penghasilan. Nah, di sini ada 3 poin yang biasanya disediakan yaitu pekerjaan, NPWP jenis pekerjaan, kemudian kegiatan usaha, dan NPWP dengan pekerjaan bebas. Nah, saya centang di bagian tengah yang ini, yang kegiatan usaha. Pilih yang kegiatan usaha ini ya. Di sini ada kotak yang bagian depannya yang bisa dicentang. Langsung aja di sini saya centang. Oke, langsung kita masuk di bagian pertanyaan kegiatan usaha. Nah, ini adalah usaha kelontong ya, campuran. Kita isi merek dagang atau biasanya sih nama kita sendiri, tapi kalau kalian punya nama toko silakan isi sesuai dengan nama toko kalian. Kemudian kalau kalian memiliki karyawan atau tidak, dicentang aja sesuai dengan data yang kalian punya. Metode pembukuan ada apa enggak, di situ dipilih saja. Nah, lalu di sini di bagian jenis usaha, kalian di sini sudah disiapkan semua jenis usaha ya, teman-teman. Jadi sudah ada disiapkan semua jenis usaha yang ada di pendaftaran ini. Tapi sih kadang juga ada usaha yang tidak terdaftar di bagian sini. Kalian isi saja. Kalau misalkan kayak saya tadi perdagangan kelontong, kalian pilih, kalian ketik kata umumnya dulu seperti ini kayak perdagangan. Nah, di sini kalian carilah sesuai dengan klasifikasi spesifiknya ya. Nah, di sini ada perdagangan besar, misalnya perdagangan besar beras. Nah, di sini ada beberapa lagi, besar kopi, teh, dan kakao, perdagangan gitu. Terus saya sudah mencentang tadi perdagangan kelontong ya. Nah, kalau sudah, kita langsung pencet bagian next-nya lagi, maka akan pindah di bagian alamat domisili. Nah, di bagian ini kalian isi sesuai dengan KTP kalian ya. Kalau punya jalan silahkan diisi, kalau memang tidak, saya biasanya isi dusunnya saja ya. Nah, di sini saya isi sesuai dengan dusunnya karena kebetulan di tempatnya itu tidak ada nama jalan, teman-teman. Nah, kalau sudah, kita masuk di bagian kode wilayah.
Nah, di sini saya sarankan kalau di bagian ini kalian cari berdasarkan kecamatan, jangan berdasarkan kelurahan atau desa ya, karena biasanya kalau kelurahan atau desa itu susah ditemukan teman-teman. Kalian cari dulu berdasarkan kecamatan, kemudian nanti akan muncul semua desa yang ada di kecamatan kalian itu. Nah, kalian sisa cari di bagian nomor ini. Kalau kalian sudah dapat, pilih atau centang bagian pilih yang ada di sebelah kanan ini. Kalau sudah, itu akan sudah masuk ya teman-teman. Sudah dapat. Nah, kalau sudah, kita pencet next. Nah, di bagian alamat KTP, kalau kalian tidak mau repot, centang aja di bagian pertama ini sama dengan alamat tempat tinggal, maka akan terisi otomatis seperti dengan data yang sebelumnya tadi ya teman-teman. Kalian sisa ngisi aja di bagian bawah, itu di bagian nomor teleponnya. Oke, kalau sudah pencet next-nya, kita lanjut ke yang berikutnya, alamat usaha. Seperti yang tadi, di sini kalian centang aja kalau memang usahanya sama dengan alamat tempat tinggal kalian, maka datanya sudah otomatis terinput ya, nggak usah isi-isi lagi. Nah, di bagian penghasilan dan tambahan, info tambahan, kalian isi penghasilan kalian sesuai dengan profil pendapatan kalian per bulan. Kalau memang di bawah 4,5 juta, pilih 4,5 juta ke bawah atau di atasnya, tergantung dari kalian sendiri. Nah, di bagian persyaratan ini kalian sisa centang aja ya. Di sini nggak ada yang perlu diisi, cuman disuruh membaca. Lalu kalau kalian setuju, pencet next. Lalu di bagian pernyataan, di sini kita cuman centang-centang aja. Ada cuman 3 macam nih yang dicentang. Ada 2 ya. Oke, kalau sudah next. Lalu di bagian PP 23, peraturan perundang-undangan pajak 23 ya. Nah, di sini kalian centang yang bagian bawah ya, yang bagian dikenai pajak penghasilan sesuai undang-undang pajak penghasilan. Kalian centang itu, lalu pencet simpan. Kalau sudah, nah di sini apakah yakin menyimpan formulir, kalian pencet ya. Terus di bagian terakhir ini sudah mau selesai ya, kita sisa mengirim permohonannya. Tapi sebelum kita mengirim, kita pencet dulu, kita harus minta token dulu teman-teman. Nah, kalian pencet minta token yang bagian tengah itu, terus masukkan kode captcha. Kalian ketik captcha atau huruf dan nomor yang ada di atas ini, lalu kalian pencet submit nanti ya. Nah, tokennya sudah berhasil dikirim nih. Dikirim kemana? Di email kembali. Kita cek email kembali nanti ya. Oke, kalau sudah, kita kembali dan cek email yang tadi, token yang kita minta. Oke, tokennya sudah dikirim ke dalam email kita. Kita buka dulu. Yang ini ya, generate token. Nah, di sini ada tulisan yang ditebalkan ini. Inilah token yang digunakan untuk mengirim formulirnya. Kita copy biar nggak repot-repot ngetik lagi. Di copy aja terus. Kalau sudah, kita kembali masuk. Kita kembali login lagi di bagian email yang sebelumnya ada tulisan link verifikasi. Kita login lagi. Klik di sini untuk memulai. Nah, kita login lagi untuk mengirim permohonan kita yang tadi. Bentar, kita tulis dulu emailnya dan passwordnya ya. Oke, kalau sudah seperti biasa, kita pencet isi di bagian captcha. Nah, kemudian kita langsung diarahkan di bagian terakhir yang tadi ya. Langsung kita pilih yang bagian kirim permohonan. Tadi kan kita sudah minta token. Ini sisa mengirim bagian permohonan yang telah kita isi formulirnya yang tadi ya. Nah, di sini kalian centang saja, centang semua. Kemudian di bagian paling bawah itu kita diminta untuk mengisi token. Nah, di bagian tadi kan kita sudah copy, ini sisa disalin aja atau ditempel. Maka permohonannya kita kirim dan ini sudah berhasil. Ini berarti kita sudah memiliki NPWP. Oke, kalau sudah kalian bisa pencet lewatkan saja ya, atau kalian bisa juga ikuti surveinya. Nah, di bagian terakhir NPWP-nya sudah ada, kita dikirimkan NPWP-nya melalui email kita. Nah, kita cek lagi email. Nah, di sini kan ini sudah ada email baru lagi yang masuk ke dalam email kita. Kita buka, kita scroll ke bawah, maka NPWP-nya sudah ada di dalam sini.
Dan sebagai informasi juga bahwa NPWP-nya ini sudah aktif ya teman-teman. NPWP-nya ini sudah bisa digunakan. Mungkin sampai di situ saja video kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.